Selamat sore, Mas. Sore, Oke, gimana kabarnya hari ini nih? alhamdulillah baik. Kali ini saya lagi ngobrol sama siapa nih? Nama saya Muhammad Riksan, jadi saya lulusan Informatika Universitas Muhammadiyah Malang di angkatan 2019. Oke, Mas Gisan ini kan salah satu wisudawan terbaik satu periode 2 tahun 2023 kemarin yang baru aja lulus ya. Yang saya tahu Mas Gisan ini lulus dengan jalur ekuivalensi jurnal Sinta 2. Bener ya, Mas ya? Iya benar. Untuk lulus dengan jalur ekuivalensi jurnal Sinta 2 itu sulit nggak sih, Mas? Menurut saya sulit karena sebenarnya yang bikin sulit itu ketika kita milih-milih tempat publikasinya itu di mana. Apalagi kan kalau misalnya tempat publikasinya itu lama ya dan nggak ada kabar. Sepertinya itu sih itu yang bikin bikin sulit itu untuk publikasi jurnal. Kalau boleh tahu, jurnal yang Mas Iksan publish itu tentang apa, Mas? Jadi untuk topik yang saya ambil sendiri itu tentang data science, lebih tepatnya tentang klasifikasi citra di data science menggunakan metode CNN namanya, atau salah satu metode algoritma yang ada di machine learning gitu. Oke, metode CNN ya, Mas ya. Kalau boleh tahu nih, metode CNN itu seperti apa sih, Mas? Jadi untuk topik saya sendiri itu kan tentang klasifikasi citra. Jadi untuk untuk klasifikasi citra itu kita butuh metode machine learning. Salah satunya itu yang ada namanya CNN. Nah, CNN ini efektifnya untuk algoritma klasifikasi citra. Jadi untuk membedakan dan memberikan akurasi yang tinggi kepada hasil model itu menggunakan CNN. Jadi untuk klasifikasi citranya sendiri itu menggunakan CNN. Kalau untuk topik klasifikasi citra sendiri, itu kita perlu pakai dataset atau sampel, Mas? Karena saya menggunakan peningkatan ya atau peningkatan dari penelitian sebelumnya, jadi saya menggunakan dataset, yaitu dataset dari penelitian yang ada dari penelitian sebelumnya. Berarti dataset yang ada diolah menggunakan metode CNN gitu ya, Iya. Mas? Nah, kalau untuk publikasinya sendiri di apa, Mas? Mungkin di Resti kah atau di mana? Oke, jadi untuk tempat publisher sendiri saya di Resti. Jadi Resti itu yang memiliki dari IAII atau Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Karena juga kan di Resti itu tempat topik atau publikasinya juga sudah sejalur dengan informatika ya. Dan juga topik-topiknya juga yang artikel-artikel yang dipublish juga tentang machine learning, terus rekayasa perangkat lunak dan juga topik-topik lain yang berhubungan dengan informatika. Oke, dari jurnal ini kan prosesnya pasti panjang ya, Mas ya. Harus di Simanta, harus di Restinya juga. Kalau menurut Mas Iksan nih, proses mana sih yang membutuhkan kesabaran ekstra atau yang lama banget atau yang prosesnya tuh ribet banget tuh di bagian apanya, Mas? Yang paling ribet itu di bagian ini sih, review. Nah, jadi kan reviewer itu kan punya waktunya sendiri-sendiri ya. Dan juga kita nggak tahu kapan bisa reviewnya itu bakalan keluar atau enggak gitu. Nah, jadi yang butuh emang kesabaran, terus ini apakah akan diterima atau enggak itu kan masih ada prosesnya lagi ya dari reviewer. Dan di review itu yang paling paling menguji kesabaran sih. Dan juga waktunya kan juga lumayan lama ya. Itu kalau nggak salah untuk publishnya sendiri, untuk reviewnya aja itu sekitar 1 bulanan lebih. 1 bulan ya? Iya, satu Berarti bulan. untuk nunggu jurnalnya sampai publish itu lebih dari 3 bulan, 2 bulan ya, Mas ya? Untuk di Resti sendiri itu kemarin 1 bulan setengah untuk Oh, 1 bulan publish-nya. setengah. Berarti Iya, nggak yang selama itu gitu iya. ya? Sebelum di Resti kan saya ada di tempat lain juga ya, di Oh. tempat publikasi lain. Untuk Resti sendiri itu tempat publikasi yang ketiga. Nah, yang ke satu duanya ini emang tempatnya sangat lama ya, sampai kayak 5-6 bulan, dan 5-6 bulan pun nggak ada kabar gitu. Jadi hampir nggak setelah nggak ada kabar itu saya memutuskan untuk pindah pindah publikasi, dan alhamdulillah di Resti ini walaupun masa reviewnya itu lumayan lama juga, tapi setidaknya ada informasi lah, dan juga alhamdulillahnya publishnya di Resti itu. Kalau boleh tahu 2 sebelumnya apa, Mas, publikasinya? Untuk yang keduanya itu, untuk yang sebelumnya itu saya di pertama ada di Matrik namanya, jadi itu tempat publikasi dari Universitas Bumi Gora, dan kedua itu dari JT Siskom atau tempat publikasi dari Undip. Berarti yang paling istilahnya feedback paling cepat dan ada infonya itu dari Resti ya, Mas Iya, ya? dari Resti. Kalau dari UMM sendiri untuk ekuivalensi jurnal Sinta 2 itu step-stepnya tuh apa aja sih, Mas, yang harus dipenuhi? Untuk saya sendiri kemarin itu karena jurnal saya udah publish duluan. Jadi saya waktu itu tinggal mengikuti sidang pleno saja. Sidang pleno kemudian diberitahukan apakah boleh diekuivalensi atau enggak. Ternyata alhamdulillahnya bisa di ekuivalensi. Setelah ekuivalensi nanti bakalan dapat form ekuivalensi itu diisi, dan kemudian
tinggal mengikuti sistem yang sama seperti yang ada di Simanta. Nanti bakalan dapat SK. Nah, setelah SK itu nanti sistemnya menyesuaikan dari Simanta, tapi tetap nggak dapat ujian, nggak dapat sempro. Jadi semuanya langsung pass gitu, langsung tinggal selesai gitu. Oke, lebih cepat ya dari skripsi reguler Iya. gitu. Kalau boleh tahu nih, kan jurnalnya Mas Iksan itu apa tadi Mas? Temu Citra ya? Iya, klasifikasi citra. Klasifikasi citra. Jurnalnya kan tentang klasifikasi citra. Mas Iksan sendiri bidang minatnya apa ya, Mas? Kalau saya sendiri ini RPL. RPL. Nah, kok bisa mahasiswa bidang minat RPL tapi jurnalnya data science gitu? Bisa diceritain sedikit, Mas? Oke, jadi sebenarnya kalau jurnal ini kan saya dari ini ya, dari tugas ya. Jadi waktu semester 5 itu saya ada dapat mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini kita disuruh untuk training data gitu, nyari dataset, terus kita training data pakai model sendiri-sendiri, terus pakai metode yang terserah mau dipilih apa aja, yang penting klasifikasi citra gitu. Jadi dari hasil tugas kemarin itu dari dosen saya ngelihat, oh ini bagus nih mas, bisa dilanjut ke jurnal. Udah saya juga nggak terlalu mikir, oh ini bakalan bisa di ekivalensi atau enggak. Yang penting dicoba dulu lah. Sudah buat jurnalnya. Setelah itu disubmit ke tempat-tempat yang sebelum saya sebutkan yang ada dua publish itu. Terus saya kan dapat dosen pembimbing 2 lagi ya. Nah dosen pembimbing 2 ini terus nyaranin saya, mas nanti coba publish di Resti aja. Nah Resti ini lumayan cepat untuk reviewnya gitu. Setelah itu ngikutin proses reviewnya dan alhamdulillah lolos. Jadi proses awalnya itu dari tugas sih sebenarnya. Kalau ada teman-teman lain yang pengen jurnal juga, maksimalin tugas-tugas yang Iya. ada gitu ya, Mas. Kalau mungkin Mas Iksan bisa kasih tips sedikit nih untuk teman-teman yang pengen lulus jalur jurnal juga. Oke, tips saya sih coba ini ya. Jadi benar tadi yang kata mbaknya, dimaksimalin tugas-tugasnya dan juga kasih hasil yang terbaik. Nah, jadi dari hasil yang terbaik itu pun nanti kan dosen juga bakalan tertarik nih minatnya. Oh ini bisa nih mas, mas atau mbak, kalau misalnya hasilnya bagus, nanti dosen pun pasti bakalan percaya diri. Oh nanti dosen pun kasih kita motivasi pun karena kan dia yakin karena udah berpengalaman gitu kan, yakin bakalan bisa untuk publikasi gitu. Dan juga kalau misalnya pengen lulus lewat jurnal ya banyakin cari-cari topik yang mudah tapi tetap menarik gitu. Oke, terima kasih ya Mas atas informasi dan waktunya. Sangat insightful banget buat teman-teman yang pengen lulus jalur jurnal juga. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman dan semoga ilmu yang Mas Iksan dapat selama kuliah di sini juga bermanfaat untuk Mas Amin, Iksan. amin. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, Informatics itu tadi sharing mengenai lulus jalur ekuivalensi jurnal bersama wisudawan terbaik 1 periode 2 tahun 2023. Untuk kamu yang ingin lulus jalur ekuivalensi jurnal Sinta 2 juga, jangan lupa untuk terus semangat dan mengerjakan tugas semaksimal mungkin. Komen untuk konten-konten bermanfaat yang kalian inginkan atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian bingungkan akan kami jawab sesegera mungkin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga video ini ke semua sosmed kalian. Bye-bye.